Hai, saya Muhammad Ardiansyah. Di video kali ini, saya akan memberikan contoh pidato. Nah, pidato kali ini bertemakan tentang tantangan mahasiswa untuk belajar di saat masa pandemi sekarang. Jika kamu punya saran, silakan tinggalkan komentar. Jika konten ini bermanfaat, bisa kalian tambahkan like di video ini dan bisa di-share jika menurut kalian informasi bermanfaat. Sekian. To the speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan kasih sayang dan keberkahan serta memberikan kemudahan bagi setiap umatnya yang berusaha. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang apa yang kita perlukan agar pembelajaran di rumah efektif selama pandemi corona ini berlangsung. Sebelumnya, World Health Organization atau WHO telah menetapkan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi karena telah menyebar lebih dari 100 negara di dunia. WHO sendiri mendefinisikan pandemi ini sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia ada kemungkinan akan terkena infeksi dan berpotensi sebagian dari mereka jatuh sakit. Pandemi COVID-19 akan berdampak dari berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial, termasuk juga pendidikan. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau biasa kita sebut UNESCO menyatakan bahwa wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya di seluruh dunia dan terancam berdampak pada hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Di Indonesia sendiri, dunia pendidikan juga ikut merasakan dampaknya. Jika kondisi seperti ini terus meningkat, maka sudah bisa dipastikan dampaknya terhadap sektor pendidikan juga akan semakin meningkat. Dampak yang paling dirasakan adalah peserta didik di instansi penyelenggara pelayanan pendidikan seperti sekolah di semua tingkatan, lembaga pendidikan non-formal hingga perguruan tinggi. Kerjasama antara guru, dosen, pakar, dan juga dengan mahasiswa yang letaknya berjauhan secara fisik dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dahulu, seseorang harus berkelana atau berjalan jauh untuk menemui seseorang dosen untuk mendiskusikan sebuah masalah. Hal ini dapat dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan email atau chatting. Makalah dan penelitian dapat dilakukan dengan saling tukar-menukar data melalui internet, via email atau dengan menggunakan mekanisme file sharing. Mahasiswa dimanapun di Indonesia dapat mengakses pakar atau dosen yang terbaik di Indonesia dan bahkan di dunia. Batasan geografi sekarang bukan menjadi masalah lagi. Belajar dari rumah sudah menjadi rutinitas semua siswa atau mahasiswa saat ini. Hal ini dikarenakan virus COVID-19 yang menjadi pandemi dan momok untuk kita semua. Imbas dari adanya virus corona yang meresahkan adalah sekolah atau kampus mewajibkan siswa atau mahasiswanya untuk belajar secara online di rumah. Lalu, bagaimana cara untuk belajar di rumah secara efektif? Berikut saya sampaikan tips yang bisa dilakukan selama belajar di rumah. Yang pertama, siapkan fasilitas. Penunjang ini yang harus kita siapkan jika melakukan pembelajaran daring, seperti kuota internet, aplikasi penunjang kegiatan belajar, laptop atau komputer, dan materi pelajaran seperti buku, catatan, dan yang lainnya harus dipersiapkan agar bisa langsung mencatatnya. Yang kedua, jadwal harus disesuaikan. Jangan sampai sekolah atau kuliah kalian diliburkan, terus dipakai untuk liburan. Siswa dan mahasiswa harus belajar dari rumah, jadi jangan sampai kita keluar rumah untuk pergi jalan-jalan, karena upaya dari pemerintah untuk meminimalisir risiko penyebaran COVID-19 dengan belajar di rumah. Yang ketiga, pahami rencana belajar. Agar efektif, maka jika kamu diminta belajar materi A dan B, harus jalankan tugas itu. Jangan sampai kamu malah mempelajari materi lainnya, utamakan materi yang ditugaskan terlebih dahulu. Yang keempat, kendalikan diri. Ketika belajar di rumah, tentu guru atau dosen kamu tidak ada di samping kamu.
Nah, maka kita harus mengendalikan diri dengan benar-benar belajar, bukan malah melakukan hal lain seperti main game, nonton TV, atau main handphone terus. Jika kamu ikut pembelajaran online, maka harus diikuti dengan baik, sebab kalau tidak diikuti, maka kamu bisa tertinggal atau materinya akan menumpuk. Yang kelima, cari tempat yang nyaman. Untuk belajar, kamu bisa pilih waktu yang tepat serta tempat yang nyaman, sehingga kamu bisa mengerjakan dengan baik. Yang keenam, tetap mandi dan rapi. Usahakan kamu tetap bangun pagi dan mandi pagi, karena jika tidak mandi akan berpengaruh pada mood kamu untuk belajar. Yang ketujuh, belajar dari unduhan dokumen. Biasanya saat menggelar pembelajaran online, pihak sekolah atau kampus sudah mempersiapkan sebuah website atau dokumen yang berisikan materi-materi yang bisa kalian unduh atau pelajari. Kalian bisa mengunduh semua dokumen terlebih dahulu sebelum guru atau dosen menerangkan untuk tahu gambaran besar apa yang harus dipelajari selanjutnya. Yang kedelapan, bertanya kepada teman. Seringkali kita butuh diskusi dengan teman apabila ada materi tugas yang kita kurang mengerti, yang biasanya harus membutuhkan tatap muka. Tapi karena sekarang sedang dilakukan physical distancing dan sulit untuk pergi kemana-mana, kita bisa diskusi dengan teman-teman kita dengan via telepon atau video call. Yang kesembilan, perhatikan deadline. Untuk tugas yang harus dikumpulkan sesuai batas waktu, maka kita harus memperhatikannya. Jangan sampai ada tugas malah tidak dikumpulkan atau dikumpulkan tidak sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan sebelumnya. Demikian pidato yang saya sampaikan. Akhir kata, saya berdoa agar semua kegiatan bisa dengan cepat kembali seperti sedia kala. Para pelajar atau mahasiswa bisa dilancarkan usahanya agar belajar dengan efektif, dan para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam melaksanakan pekerjaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.